Mari Bapak Ibu sekalian, kita sambut kedua mempelai beserta dengan keluarga untuk memasuki ruangan ini. Saudara yang terkasih, marilah kita mulai ibadah khusus ini dengan hati yang penuh rasa syukur, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan Sang Anak yang tunggal bagi kita, yaitu Yesus Kristus, supaya kepada setiap kita yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, puji syukur kami naikkan pada hari ini. Kau telah memberkati kami, Kau telah menyertai kami dan melibatkan kami di tempat ini untuk kami sama-sama mengikuti ibadah pemberkatan pernikahan dari Chandra Hermawan dan Yunita Liniarti pada hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Empu Ginanjar dengan menyanyikan sebuah pujian Tausiah. Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman ini menguatkan kami semua Tuhan, memberikan dasar yang baik bagi kami semua Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Seperti ini suara saya cukup jelas sekarang ya. Kita akan mendengarkan apa yang Tuhan firmankan mengenai pernikahan. Biasanya jika kita berbicara tentang pernikahan, jauh sebelumnya adalah sebuah hubungan. Biasanya kalau kita berbicara tentang sebuah hubungan, berarti di situ ada yang namanya rasa. Rasa apa itu Bapak Ibu? Orang biasa mengenalnya dengan nama bukan cinlok ya, tapi cinta ya, cinta. Dasar itulah yang menjadi pasangan untuk lebih lagi bisa mengambil sebuah keputusan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata rasa cinta ini hanya ada sebatas rasa. Ada jauh yang lebih lagi yang perlu kita perhatikan. Ternyata ada jauh lebih dari kata cinta untuk bisa seseorang masuk ke dalam suatu keputusan untuk mengambil jalan pernikahan. Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa melihat apakah itu hal yang terpenting? Jawabannya, kita harus tahu dan kita harus melihat bahwa itu sebuah hal yang penting.
apa yang ingin Tuhan berikan bagi kita, khususnya di sini saya sangat bersukacita ada saudara Hendra dan saudari Yunita yang sudah dengan teguh mengambil sebuah keputusan untuk masuk dalam pernikahan. Khotbah saya di sore hari ini yaitu nikahi yang kita kasihi dan kasihi yang kita nikahi. Di dalam Matius 19 ayat 6 demikian firman Tuhan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Izinkan saya saat ini, saya akan lebih memfokuskan bagaimana pernikahan di dalam Kristus. Tentu yang sangat membedakan adalah pernikahan di dalam Kristen harus ada. Ya. Nah, di dalam pernikahan inilah yang ingin kita ketahui bagaimana Allah melihat tentang pernikahan. Dan ini menjadi fondasi yang baik di dalam memilih Tuhan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan untuk kedua mempelai saat ini, supaya di saat melangkah ke dalam membangun rumah tangga yang baru, tapi ternyata jauh sebelum itu Allah memiliki rancangan yang indah terhadap pernikahan itu sendiri. Dan itu tertuang di dalam Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Saya bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia. Pada mulanya kita mengerti betul ya bagaimana Allah menciptakan seorang manusia, seorang laki-laki yang seturut dan segambar dengan dirinya, dan itu yang menjadi manusia pertama yang kita kenal ya, Adam. Tapi ternyata Allah punya rancangan yang jauh lebih indah, dan Allah melihat bahwa manusia ini baik adanya bila ada yang menemani. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, Allah tidak mengambil menciptakan manusia kedua ini dari bahan yang lain, tidak, tetapi mengambil dari rusuk laki-laki. Artinya apa? Sebenarnya Allah sudah mempersiapkan bahwa di dalam pernikahan itu menjadi satu, bukan dua, tapi satu. Menjadi satu, tidak ada yang namanya yang satu ke sini, yang satu ke sana. Misalnya saudara Hendra mau ke kiri, saudari Yunita mau ke kanan, tidak ada. Ya, karena Allah sudah memiliki ide ini supaya manusia yang sudah Allah ciptakan ini menjadi satu tujuan, satu visi, satu pergerakan, satu langkah, satu keputusan. Semuanya berdasarkan satu, karena ini menjadi rancangannya Allah. Dengan begitu tentunya kita bisa melihat bagaimana harusnya Allah berperan penting di dalamnya, karena ini rancangannya merencanakan yang baik bagi keluarga yang baru ini. Otomatis Allah akan menyediakan segalanya yang diperlukan. Percaya saja. Asal kita harus yakin bahwa Allah menjadi bagian utama di dalam pernikahan ini. Ada yang lebih di atas itu, yaitu kasih. Kasih yang seperti apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya untuk mempelai yang di depan. Kasih yang harus kita lihat, kita teladani adalah kasih Kristus bagi kita.
Di dalam Alkitab mengatakan bahwa Kristus adalah mempelai. Kristus dan kita adalah mempelai. Kristus mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Artinya di sini kita melihat bagaimana Kristus juga ingin membangun sebuah ikatan yang didasari oleh kasih. Kita sudah melihat bagaimana kasih Kristus bagi kita semua. Izinkan saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana Kristus sudah memberikan kasihnya melalui saling mengenali, saling mempelajari. Oh iya, ternyata seperti itu. Artinya di saat sudah mengenali itu, otomatis kan kita lebih mengerti, lebih memahami, lebih lagi bisa mengungkapkan rasa lagi untuk saling memahami. Dan yang terakhir, melengkapi. Ini yang penting, melengkapi. Karena sudah tahu kelemahan dari istri, kelemahan dari suami seperti apa, kita melengkapi. Bukan berarti menuduh, kamu sih begitu, enggak. Tapi melengkapi, saling melengkapi. Itulah dasar yang harus ada di dalam rumah tangga. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya di sini sudah tidak ada lagi orang-orang yang ikut campur di dalam rumah tangga baru ini. Jadi harus mandiri, dikelola, dibangun berdasarkan sudah meninggalkan orang tuanya, artinya sudah bisa membangun keluarga kecil ini berdasarkan kesepakatan di dalam membangun keluarga baru. Harus didasarkan oleh Engkau, Kristus, di dalamnya. Pimpin kami semua Tuhan untuk mampu melihat apa yang Kau kehendaki bagi kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Khusus kepada Saudara Hendra dan Saudari Yunita. Dengan Saudara Hendra dan Saudari Yunita dipersilakan untuk berdiri, lalu saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Kedua, hendaklah pasangan suami dan istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak atau anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Kristus Juru Selamat. Ketiga, hendaklah pasangan suami dan istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan perkawinan dengan tetap menjaga kekudusan tubuhnya. Masing-masing harus menjauhkan hubungan yang tidak dikehendaki Allah dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bait Roh Kudus. Izinkan saya bertanya kepada Saudara Hendra dan Saudari Yunita, apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan atas amanat perkawinan Kristen tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan janji pernikahan. Yakin apakah pasangan yang di depannya itu benar pasangannya? Bukan. Jangan-jangan salah pasangannya ya. Jadi oleh sebab itu mari kita sama-sama sambut untuk Saudara Hendra. Boleh dibuka cadarnya
dan dilihat apakah benar ini adalah pasangan yang dipilihnya atau bukan. Ya. Betul? Betul. Bukan yang lain? Bukan? Oke, berarti sudah yakin. Berapa persen? 1000. Oh ya, 1000% ya. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Hendra untuk memulai mengungkapkan janji pernikahannya. Silakan. Saya Hendra akan mengucapkan janji pernikahan saya di hadapan Tuhan dan para saksi. Dengan janji kudus ini, saya Hendra Hermawan dengan penuh sukacita menerima engkau sebagai pemberian Allah yang sempurna bagiku untuk saling memiliki dan menjagai dari hari ini hingga akhir hingga yang akan datang, baik dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, dalam sakit maupun sehat, untuk mengasihimu dan menghormatimu, untuk mengagumimu dan melindungimu lebih daripada yang lain selamanya sampai Allah memisahkan kita. Di hadapan Tuhan dan para saksi, dengan janji kudus ini saya diminta dengan penuh sukacita menerima engkau sebagai pemberian Allah yang setinggi bagiku, untuk selalu memiliki dan menjaga hari ini hingga yang akan datang, baik suka maupun duka, kaya maupun miskin, dalam sakit maupun sehat, untuk mengasihimu dan menghormatimu, untuk mengagumimu dan melindungimu lebih baik dari yang lain selamanya sampai mau memisahkan. Baik, selanjutnya untuk pemasangan cincin. Yunita, terimalah cincin ini sebagai simbol cinta dan kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Terimalah cincin ini sebagai simbol cinta dan kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Mendengar janji setia perkawinan kalian, maka berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umatnya, saya berumah tangga yang baru di dalam Kristus. Oleh sebab itu, terimalah berkat dari Allah berlimpah-limpah atas keluarga yang baru ini, sehingga engkau dipersatukan oleh Allah dan menjadi satu dari dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan, sehingga damai sejahtera yang melimpah selalu ada di dalam keluarga yang baru. Amin. Ikutan juga kok.
kami kembali kepada-Mu Tuhan, membawa mempelai yang baru ini ke dalam tangan. Hanya di dalam-Mu maka keluarga ini akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan damai sejahtera. Biarlah Allah yang mempersatukan perkawinan kudus ini dan memberkati dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya di dalam iman dan pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bersukacita selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita sambut bersama-sama sekarang. Sudah tidak lagi disebut dengan Saudara Hendra, tetapi menjadi Bapak Hendra dan Ibu Yunita. Berikan tepuk tangan buat pasangan. Penandatanganan janji pernikahan ini disaksikan oleh kita semua, dan saya selalu dapat menuntun keluarga baru di dalam firman-Nya. Prosesi pernikahan ini dari awal pertengahan hingga selesai, dan kami tahu ini campur tangan Engkau sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah kiranya Kau hadir di dalam keluarga baru ini, Bapak Hendra dan Yunita, dalam suka maupun duka. Engkau senantiasa yang memimpin keluarga baru ini. Berkat Tuhan melimpah di dalam keluarga ini. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, berkat ekonomi terus mengalir berlimpah-limpah di dalam keluarga ini. Biarlah kiranya keluarga baru ini menjadi keluarga yang Tuhan Yesus yang bertahta di dalam segala keputusan di dalam keluarga ini. Terima kasih Bapak, kasih dan setiamu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Silakan. Mari dimana kita terima doa berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai kedatangan yang kedua. Amin. Ini 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. Ini lagi ya. 1, 2, 3. Tahan. Yuk. Sip, tahan sebentar. Ya, sip 3. Tahan sekali lagi. Ya, sini senyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nah,